Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Kimia bareng Budada. Kimia untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang atom unsur. Oke, bahasan tentang atom ini merupakan bagian dari aspek struktur materi, yaitu di bab partikel dasar penyusun materi, di mana partikel dasar penyusun materi itu ada 3 ya. Nah, kita sekarang di yang pertama, yaitu tentang atom. Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan identitas dan sifat kimia unsur tersebut. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan struktur atom. Ini lebih kecil dari struktur materi ya. Nah, struktur atom ini terdiri atas 2 bagian, yaitu inti dan orbital. Inti itu merupakan pusat atom, pusat massa atom, dan di dalam inti terdapat proton dan neutron. Nah, di sini kita bisa lihat untuk orbital cukup 2 hal yang harus kita ketahui, yaitu orbital itu merupakan ruang gerak elektron dalam mengelilingi inti atom. Kemudian, elektron dalam mengisi orbital itu ada aturannya, mengikuti suatu aturan. Oke. Nah, dari penjelasan barusan kita bisa rangkumkan tentang partikel subatomik, yaitu partikel yang ada di dalam atom. Namanya ada elektron, proton, dan neutron. Sebentar kita berbesar dulu. Oke. Letaknya untuk elektron ada di orbital, proton ada di inti, neutron juga ada di inti. Untuk simbolnya elektron tuh E-, karena dia merupakan partikel subatomik yang bermuatan listrik negatif. Sementara proton adalah P+, dia bermuatan positif. Sementara neutron itu tidak bermuatan alias netral. Kemudian di sini untuk muatan dan massa kita ambil muatan relatif dan massa relatif sehingga tidak ada satuannya. Untuk elektron dan proton besarannya sama, hanya tandanya yang berbeda ya. Jenisnya yang berbeda, ini negatif 1, ini positif 1. Sementara untuk neutron muatannya 0 atau netral. Untuk massa relatif, elektron hampir 0, proton 1, neutron 1. Artinya massa proton sama dengan massa neutron. Sementara massa elektron lebih tepatnya mendekati 0. Karena tidak mungkin elektron massanya 0. Terikat dengan definisi materi. Materi itu memiliki massa, sementara elektron itu termasuk materi. Berarti dia tidak mungkin massanya 0. Yang harus diperhatikan pada atom netral, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Sehingga muatan totalnya adalah 0 atau netral. Selanjutnya kita akan meneliti lagi, mempelajari lebih dalam tentang ruang gerak elektron dalam mengelilingi inti atom. Jadi ruang gerak itu ada yang berupa kulit. Atom itu memiliki kulit. Kulitnya bisa 1 sampai 7 lapis. Di dalam kulit terdapat subkulit. Ada 4 macam subkulit, yaitu S, P, D, F. Mohon diingat ini tulisannya harus tulisan huruf kecil bukan kapital ya. Kemudian di dalam subkulit ada orbital. Orbital S, subkulit S memiliki 1 orbital. P, subkulit P 3 orbital, subkulit D 5 orbital, subkulit F 7 orbital. Bisa kita asumsikan kalau ini tipe rumah, ini kamar gitu ya. Kalau tipe rumah S, kamarnya 1.
P kamarnya 3 dan berikutnya. Nah, masing-masing orbital ini bisa ditempati oleh elektron dengan kapasitas maksimal adalah 2 elektron di setiap satu orbital. 2 elektron atau sepasang elektron. Kenapa ini dikatakan sepasang? Memang dua ini harus berbeda arah putarannya atau spinnya. Oke, sekarang kita akan lebih jauh lagi mengetahui tentang ruang gerak elektron dalam mengelilingi inti atom. Di slide tadi dikatakan bahwa kulit atom itu ada 1 sampai 7. Kemudian di kulit terdapat subkulit, ada 4 subkulit. Namun tidak semua kulit memiliki keempat jenis subkulit tersebut. Untuk kulit nomor 1, mari kita lihat di sini. Untuk kulit 1 dia hanya memiliki subkulit S dan orbitalnya disebut 1s. 1 ini angka ini menunjukkan nomor kulit, sementara huruf menunjukkan jenis subkulitnya. Untuk kulit kedua ada 2 jenis subkulit yaitu S dan P. Kulit ketiga ada 3 jenis subkulit S, P, D. Bagaimana dengan kulit keempat? Kulit keempat memiliki 4. Nah, kita lihat. Memiliki 4 jenis subkulit yaitu S, P, D, dan F. Kulit kelima sama dengan kulit keempat memiliki 4 jenis subkulit yaitu S, P, D, F. Sementara kulit ke-6 dan kulit ke-7 hanya memiliki 3 jenis subkulit yaitu S, P, dan D. Oke. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa untuk subkulit S maksimal berisi 2 elektron. Nah, ini sejalan dengan tiap orbital maksimal 2 elektron dan diketahui bahwa S hanya memiliki 1 orbital. P karena dia memiliki 3 orbital berarti maksimal berisi 6 elektron. D 10 maksimal 10 elektron dan F 14 elektron karena F punya 7 orbital. Masing-masing orbital berisi sepasang atau 2 elektron. Kemudian berarti banyak ya orbital di atom itu. Nah, bagaimana cara elektron mengisi orbital? Itu ada aturannya. Ini beberapa aturannya, diantaranya adalah bahwa elektron harus mengisi orbital yang paling dekat dengan inti atau yang paling rendah tingkat energinya. Nah, sudah dipetakan urutan tingkat energi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, di sini mulai 1S paling rendah, kemudian 2S. Kalau 1S sudah penuh baru boleh mengisi 2S dan berikutnya. Jadi harus penuh terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita perhatikan model atom berikut ini yang berdasarkan model atom mekanika kuantum ya. Di sini kita lihat yang di tengah ini adalah partikel subatomik yang bernama proton dan neutron. Kemudian yang di orbital ini adalah elektron, partikel subatomik yang bernama elektron. Elektron bermuatan negatif, sementara proton bermuatan positif. Nah, di sini elektronnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 di kulit pertama dan 4 di kulit kedua. Total 6, berarti protonnya juga harus 6. Protonnya di sini digambarkan 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi netral ya. Ini kulit pertama ya. Ini kulit kedua.
Kemudian inti yang mana? Inti di sini ya. Inti itu tempat beradanya proton dan neutron. Jika tadi didefinisikan bahwa atom adalah unit terkecil dari unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut, maka unsur adalah zat tunggal yang tersusun dari satu jenis atom, yaitu atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Oke, ini perhatikan satu jenis, bukan satu buah, satu jenis atom, yaitu atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Karena identitas atom itu pembeda suatu atom dengan atom lainnya adalah jumlah proton. Nah, ada 4 pola penyusunan atom pada suatu unsur. Oke, kita geser. Iya. Ada yang sebagai atom tunggal. Jadi unsur itu bagian terkecilnya adalah atom tunggal. Contohnya pada gas-gas mulia golongan 18 yaitu unsur helium, neon, argon, dan lain sebagainya. Kemudian bisa berupa molekul diskrit, molekul yang terpisah. Contohnya hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen, dan sulfur. Ini bukan satu atom, tetapi 2 atom. Pada hidrogen 2 atom, tapi sejenis. Oksigen, gas oksigen 2 atom sejenis. Demikian pula pada nitrogen. Pada sulfur atau belerang, molekulnya merupakan 8, tersusun dari 8 atom sulfur yang saling berikatan kovalen. Kemudian pola yang ketiga bisa berupa jaringan kovalen. Jadi atom-atomnya saling berikatan kovalen dan tidak ada ujung awal dan ujungnya saking banyaknya. Contoh terjadi pada intan dan grafit. Kemudian yang keempat adalah berupa kisilogam. Ini adalah pola yang khas pada logam, unsur logam seperti besi, tembaga, aluminium. Mari kita lihat gambarannya ya. Dari keempat pola ini 4 model penyusunan atom dalam unsur. Ini yang tadi pola atom bebas. Ini atom-atomnya terpisah satu-satu ya. Atom monoatomik. Kemudian pola yang kedua adalah pola molekul diskrit. Bisa 2 atom, bisa molekul banyak atom. Jadi ada, kalau yang diatomik berarti ada molekul yang terdiri dari 2 atom yang sejenis dan saling terpisah. Kemudian juga ada yang 4 atom dari satu bagian terkecilnya itu molekulnya itu terdiri dari 4 atom yang saling berikatan. Ini contohnya pada unsur fosfor. Ada juga yang 8 seperti pada sulfur. Tidak digambarkan di sini ya. Kemudian pola yang ketiga adalah atom dengan ikatan kovalen jaringan. Kovalen raksasa. Nah, ini adalah atom-atomnya. Antar atom ini dalam hal ini adalah intan ya. Ini adalah intan. Atomnya adalah atom karbon. Atom karbon saling berikatan dengan bentuk ikatan tertentu dengan sejumlah atom yang sangat banyak. Kemudian yang keempat ini ya, tadi pola atom dengan kisi logam. Oke. Dengan kisi logam. Loh, ini. Kisi ini bentuknya macam-macamnya, ini hanya satu contoh saja. Jadi pada dasarnya untuk kisi logam ini ada atom-atom daripada unsur logam yang 1 elektron atau 2 elektron dari 1, 2 atau 3 dari elektron pada kulit terluarnya itu terlepas atau bebas di antara atom-atom
yang lain, di antara atom-atom lainnya yang ada di kisi ini, ya. Oke, dengan mengetahui ada 4 pola penyusunan atom pada unsur ini, semoga bisa dipahami bahwa walaupun suatu unsur itu bagian terkecilnya yaitu atomnya itu sama, jenisnya sama, tetapi bisa saja cara tersusunnya berbeda sehingga menghasilkan zat yang berbeda. Sebagaimana yang Anda lihat di pola yang nomor 3 ya. Di sini sama-sama karbon. Ini karbon, ini juga karbon, tetapi ini pola penyusunannya. Yang ini grafit berbeda dengan penyusunan atom, pola penyusunan atom pada intan sehingga sifatnya berbeda. Oke, terima kasih. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang unsur dan tabel periodik unsur. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.